atau menyiapkan materi kajian. Susun selanjutnya, bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, akan kami berikan waktu di akhir sesi dan tanya jawab pada akhir acara, pada 10 menit terakhir. Untuk itu kami mohon agar disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan seyogianya diutamakannya sesuai dengan tema kajian. Demikianlah pembuka dari kami selaku pembawa acara. Semoga kajian kali ini dapat menjadi penerang jalan kehidupan kita, penerang langkah perubahan kita, serta memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Ada ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya dari kitab Da'awat, bab qauli la haula wala quwata illa billah. Bab tentang perkataan la haula wala quwata illa billah, yang dikenal dengan al-hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah, ya. La haula wala quwata illa billah maknanya yaitu la haula wala quwata illa billah. Secara umum makna haul yaitu perubahan. Perubahan maknanya harokat, gerakan. Ini secara makna. Kekuatan sebagaimana kita pahami yaitu daya, upaya, kekuatan, ya. Illa billah, kecuali dengan Allah. Kecuali dengan Allah. Ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maksudnya kita mengakui tidak ada perubahan dari segala kondisi, misalnya dari keburukan menjadi kebaikan, dari malas menjadi rajin, dari ketidakmampuan menjadi mampu, ya. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan perubahan tersebut, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini menunjukkan pengakuan ketidakberdayaan manusia kepada Allah, ya. Pengakuan ketidakberdayaan kita kepada Allah. Kepada Allah. Oleh karenanya dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini bukan mencakup dalam masalah menjalankan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Ya, karena kita tidak mampu meninggalkan maksiat kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kita tidak mampu melangkahkan kaki menuju salat subuh kecuali karena kekuatan dari Allah. Kita tidak mampu untuk sembuh dari penyakit menuju sehat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak mampu untuk menjadi lebih baik, bertambah ilmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan apapun kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ini mencakup keseluruhan segala gerakan di langit, gerakan di bumi, semua dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait dengan kita, yaitu kita mengucapkan hal ini untuk menunjukkan ketidakmampuan kita dalam melakukan sesuatu. Makanya kalimat la haula wala quwata illa billah ini disebut dengan kalimat al-isti'anah. Ya, itu minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Dengan mengakui kekurangan kita, dengan mengakui kelemahan kita. Makanya di antara kita baca la haula wala quwata illa billah ketika mendengar azan dikumandangkan, ya. Ketika dikatakan hayya 'alas shalah, marilah salat, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, marilah menuju ke kemenangan yang hakiki, maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu kita minta tolong ya Allah agar kita bisa bangkit untuk berangkat menuju ke masjid, agar kita bisa bangun berangkat menuju ke masjid. Makanya para ulama berselisih tentang ketika kita mendengar dalam salat subuh dikatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ada apa disebut shadaqta wa bararta, namun riwayatnya tidak sahih, ya. Sehingga sebenarnya mengatakan ketika kita mendengar as-salatu khairum minan naum, ada yang mengatakan kita mengulangi as-salatu khairum minan naum karena keumuman hadis di mana Rasulullah mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Kalau kalian mendengar ucapan muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kita bilang muadzin bilang Allahu akbar, kita ikut Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut juga. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka datang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika
as-salatu khairun minan naum, maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kita mengucapkan seperti yang dikatakan muadzin, as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur, yaitu salat subuh lebih baik daripada tidur. Dan sebagian mengatakan kita menganalogikan dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Agar kita bisa bangun dari tidur kita, kita juga mengatakan la haula wala quwata illa billah. Intinya kita ucapkan kalimat tersebut untuk isti'anah, agar kita bisa kuat menjalankan apa yang kita lakukan. Oleh karenanya ketika kita melakukan satu kegiatan dan kita merasa lemah, kita bilang la haula wala quwata illa billah, agar kita kuat. Ketika kita ingin melakukan satu ketaatan, agar kita kuat melakukan ketaatan tersebut, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di antara kesalahan penggunaan la haula wala quwata illa billah adalah kalimat ini al-hawqalah digunakan sebagai kalimat al-istirja. Seperti makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu ketika terkena musibah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kata beliau kurang tepat hal ini. Kalau terkena musibah kita mengucapkan kalimat al-istirja, yaitu mengembalikan segala perkara kepada Allah. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun la haula wala quwata illa billah adalah kalimat al-isti'anah, yaitu kalimat untuk minta tolong kepada Allah. Maka kalau kita merasa tidak kuat atau kita butuh pertolongan, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di antara kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, waktu mengucapkannya ada beberapa kondisi ya. Waktu mengucapkan kapan disunahkan mengucapkan ini hauqala la haula wala quwata illa billah. Di antaranya tadi ketika mendengar azan tadi, ketika mendengar azan. Ya, tadi kita sudah sebutkan ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemudian juga ketika as-salatu khairun minan naum sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kemudian yang kedua di antara disebutkan ketika terjaga di malam hari. Terjaga di malam hari. Dalam hadis ya. Saya bacakan hadisnya dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arra minal lail," siapa yang terjaga di malam hari, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Dia ucapkan zikir. Di antara zikir tersebut adalah la haula wa la quwata illa billah. Jadi siapa yang bangun di tengah malam dia berzikir ini. La ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula quwata illa billah. Ya, seperti zikir yang biasa kita baca. Kemudian kita berdoa Allah maghfirli, atau kita berdoa yang kita kehendaki. Ini sehingga disunahkan ketika kita terjaga di malam hari baca zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita tambah alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa quwata illa billah. Baru kita istighfar. Kemudian di antaranya juga di antaranya disunahkan kita membaca ketika keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Ya, kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ya. Doa yang insyaallah sudah pada dihafal oleh kawan-kawan. Kemudian juga setelah salat. Setelah salat ini waktu yang dianjurkan. Setelah salat dari Abu Zubair qala kana Ibnu Zubair adalah Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah. Ibnu Zubair ketika habis salam, assalamualaikum, dia baca la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah. Ya, sebagaimana zikir yang sering kita baca ya. Kemudian Ibnu Zubair berkata, kana Rasulullah sallam yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Rasulullah SAW mengucapkan hal ini ketika setelah salat, hadis riwayat Muslim. Ini waktu khusus ya, waktu dianjurkan. Dan secara umum boleh kita mengucapnya setiap saat. Boleh secara umum mengucapkannya kapan saja.
kapan saja ya. Boleh kita zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wala quwata illa billah. Boleh, ya boleh karena ada keutamaannya. Kita boleh mengucapkannya kapan saja, tidak jadi masalah, terutama ketika kita untuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi kita bacakan hadisnya. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan, hadatsana Muhammad bin Qatil Abul Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sulaiman At-Taimi an Abi Uthman an Abi Musa Al-Asy'ari, ya Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu qala akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqabatin aw qala fi thaniyatin. Rasulullah sallallahu menempuh jalan di Aqabah, itu tempat yang agak tinggi, atau thaniyatin, tempat yang agak tinggi. Qala falamma ala 'alaiha, tatkala Rasulullah sallallahu naik di atas tempat yang tinggi tersebut, rajulun nada farafa'a sautahu, ada seorang berbicara dengan suara yang tinggi. Dia menyeru dengan suara yang tinggi. Dia berkata, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sepertinya mereka sedang safar. Maka ada yang berkata ketika sampai tempat yang tinggi, dan disunahkan ketika tempat tinggi untuk bertakbir. Maka di antara zikir dia berkata la ilaha illallah Allahu akbar. Maka Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatihi, maka Rasulullah sallallahu langsung menegurnya. Dan Rasulullah SAW sedang berada di atas begolnya. Begol itu adalah hewan yang merupakan persilangan antara kuda dan himar. Dia lebih besar daripada himar, daripada dongki, tapi dia lebih kecil daripada kuda. Qala fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Sungguhnya kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli maupun gaib, ya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, arbi'u ala anfusikum, yaitu jangan pelan-pelan. Rasulullah sebutkan suruh zikir pelan-pelan, ya. Ya, sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli maupun yang gaib. Ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Aba Musa, atau ya Abdullah, wahai Abu Musa, namanya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah, ala adulluka ala kalimatin min kanzil jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau untuk satu kalimat yang merupakan kanz kan harta yang disimpan yang untuk dimanfaatkan di kemudian hari, namanya kanz, harta yang disimpan untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Kanzul jannah, yaitu kanznya surga. Maukah aku tunjukkan kalimat yang merupakan kanz atau harta yang tersimpan di surga? Qultu bala, aku berkata tentu ya Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Ya, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Baik, hadis ini kita mengambil faedah, di antaranya disunnahkan hukum asalnya kita berzikir dengan suara yang lirih, hukum asal. Kita kecuali ada sunnah-sunnah yang menunjukkan zikir dikeraskan. Karena Rasulullah SAW menegur orang ini ketika dia berzikir dengan suara yang keras, kata Rasulullah SAW, arbi ala anfusikum, yaitu jangan memberatkan diri kalian, itu ucapkanlah dengan pelan. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, ya. Di sini Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian tidak mendengar al-asam yang tuli. Dan kita tahu dalam kaidah ilmu tauhid asma wa sifat, kalau ada penafian sifat dari Allah, maka kita menetapkan lawannya yang sempurna. Ya, misalnya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, berarti Allah Maha terjaga. Ya, seperti itu, berarti Allah Maha terjaga. Seperti ini Allah asam, Allah tidak asam, Allah tidak tuli, berarti Allah Maha mendengar. Maha mendengar. Dan pendengaran Allah sempurna, tidak seperti kita terkadang ada ketulian. Pendengaran kita terkadang kita dengar lirih, terkadang sudah semakin jauh kita enggak dengar sama sekali, terkadang kita sudah tua mulai budek, terkadang kita dengar menggema, ada sedikit ketulian yang kita tidak sempurna pendengaran kita. Tapi kalau Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar, makanya ketika Rasulullah mengatakan wa kana Allah sami'an basira, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka Rasulullah beri isyarat kepada telinganya dan matanya dalam hadis yang sahih untuk menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama seperti pendengaran kita yang masih tercampur dengan ketulian sedikit, ya. Ya, terkadang tuli sempurna, jika sudah sangat jauh kita enggak dengar sama sekali karena frekuensi yang bisa kita dengar ada intervalnya. Terlalu tinggi kita enggak bisa dengar, terlalu rendah kita enggak bisa dengar, terlalu jauh kita enggak bisa dengar. Wala ghaiban, demikian juga kalian tidak sedang menyeru zat yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya selalu hadir dekat dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya hukum asal kita berzikir enggak usah kuat-kuat karena Allah Maha mendengar, ya. Enggak usah kuat-kuat, Allah Maha mendengar. Kecuali zikir-zikir yang dianjurkan dengan dikeraskan seperti takbir tadi, seperti adzan, seperti
Misalnya ketika haji talbiyah, maka dianjurkan untuk keras seperti takbir ketika Idul Fitri, Idul Adha, ya. Hukum asalnya kita zikir tidak usah keras-keras, cukup lirih karena Allah Maha mendengar. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu kalimat yang merupakan kanz al-jannah?" Karena tadi saya katakan harta yang disimpan untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Maksudnya, maukah aku tunjukkan sebab untuk masuk surga? Maka aku tunjukkan suatu kalimat yang merupakan sebab untuk masuk surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Ini dalil bahwasanya kita dianjurkan untuk mengucapkan zikir ini la haula wala quwwata illa billah kapan saja kita la haula wala quwwata illa billah sambil kita memahami maknanya. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Engkau ya Allah, dengan izin-Mu. Agar kita tidak ujub, agar tidak sombong. Kita tahu bahwasanya segala keberhasilan kita dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk sembuh dari penyakit menuju sehat kecuali dengan Allah. Kita tidak mampu mengobati orang dari sembuh menjadi sakit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk hadir di pengajian kecuali dengan izin Allah. Kita tidak mampu untuk melangkahkan kaki menuju masjid kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk mendidik anak istri kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimatul isti'anah. Kalau kita merasa berat, kita bilang la haula wala quwwata illa billah, niscaya Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan yang ingin kita kerjakan. Atau ketika kita berusaha untuk meninggalkan yang haram, kita bilang la haula wala quwwata illa billah, yaitu ya Allah kuatkanlah aku untuk bisa meninggalkan perkara haram tersebut. Ini hadis terkait dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Bab berikutnya, bab lillahi mi'atun ismin ghairu wahidin. Bab Allah punya 99 nama. Yaitu 100 kurang 1. 100 kurang 1. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadisnya. Qala rahimahullah, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, qala hafidznahu min Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan qala, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una asman, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidah, yaitu 100 kurang 1, la yahfadhuha ahadun illa dakhalal jannah, tidak ada yang menghafalnya kecuali masuk surga, wa huwa witrun yuhibbul witr, dan Allah itu maha ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Baik. Ini hadis kita tuliskan ya. Inna lillahi atau lillahi tis'atun wa tis'una isman. Itu Allah punya 99 nama. Allah punya 99 nama. Itu mi'atun ila wahidah, itu 100 kurang 1. La yahfadhuha ahadun illa dakhala jannah. La yahfadhuha illa dakhala jannah. Tidak seorang pun menghafalnya kecuali masuk surga. Kecuali masuk surga. Kemudian di akhirnya kata Rasulullah SAW, wa huwa witrun yuhibbul witr. Wa huwa witrun yuhibbul witr. Allah ganjil dan mencintai yang ganjil, mencintai Baik. Yang pertama kita bahas, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Hadis ini diriwayatkan dari diriwayatkan dari sebagian sahabat ya. Sebentar. Saya bacakan perkataan sebagian ulama ya.
Intinya hadis ini datang dari sebagian sahabat, ya, saya lupa taruh di mana tadi ya. Datang dari sebagian sahabat tentang hadis ini, namun semuanya datang dalam riwayat yang lemah ya. Kecuali dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kecuali dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang juga sebagian riwayat-riwayat yang kemudian saya bacakan ini pernyataan sebagian ulama ya. Perkataan Syekh masyhur Hasan Salman, beliau berkata, "Hadzal hadits waridun an jam'in min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu datang dari sebagian sahabat. Dia sebutkan di antaranya dari Ali bin Abi Thalib, dari Salman Al-Farisi, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar. Ya, akan tapi semuanya hadisnya dhaif. Yang datang sahih cuma dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian dari Abu Hurairah juga datang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang 99 nama tersebut, namanya ini. Allah namanya 1, 2, 3, sampai 9. Ada beberapa riwayat. Namun semua hadis riwayat yang menyebutkan perincian 99 tersebut semuanya dhaif ya. Jadi semua hadis ya yang menyebutkan perincian 99 nama tersebut semuanya dhaif. Dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Yang jelas Allah menyebutkan 99 nama, adapun sebagian yang perincian maka dhaif. Ilahnya banyak. Disebut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, disebut karena di situ yang meriwayatkan datang dari riwayat Al-Walid bin Muslim. Walid bin Muslim mudallis, tadlis. Kemudian juga ikhtilaf ya. Ikhtilaf, terkadang riwayatnya begini digandingkan dengan jalur yang lain kok namanya beda-beda. Ini sebab yang kedua. Pertama, Al-Walid Muslim sendiri mudallis dan bermasalah. Kemudian yang kedua, dilihat dari sebagian riwayat nama-namanya ini dibandingkan yang lain ternyata banyak perbedaan sehingga dikatakan hadisnya muttarib, yaitu banyak perbedaan. Sehingga goyang dan dikatakan hadis dhaif. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar, ihtimal idraj, bisa jadi 99 nama itu disampaikan oleh perawi di bawah yang kemudian berusaha menafsirkan, dia sebutkan sendiri. Sehingga intinya perincian tentang 99 nama tersebut adalah dhaif. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, ya. Nama Allah tidak terbatas pada 99 nama saja, tidak terbatas ya. Nama Allah itu lebih daripada itu ya. Tapi maksud hadis ini, Allah punya 99 nama yang siapa yang menghafalnya masuk surga. Seperti misalnya saya punya 1000 apel. Saya bilang saya punya 100 apel yang warnanya merah misalnya ya. Bukan berarti saya punya apel cuma 100, tapi 100 itu saya disifati dengan warna merah. Saya punya apel yang lain mungkin warna hijau, mungkin warnanya ungu. Tapi saya bilang saya punya 100 apel yang warnanya merah. Bukan berarti saya punya apel cuma 100. Enggak, saya punya apel banyak, cuma apel yang warna merah cuma ada 100. Sebenarnya juga maksud kata para ulama, nama Allah banyak, lebih daripada itu. Tetapi Allah mengkhususkan di antara nama-nama Allah yang banyak tersebut ada 99 nama yang spesial. Siapa yang menguasainya maka akan masuk surga. Ada yang mengatakan nama Allah sampai 4.000, ada yang sampai 5.000, tapi semua tidak ada dalilnya. Kita hanya dapat dalil bahwasanya nama Allah tidak terbatas pada 99, di antaranya seperti hadis doa untuk menghilangkan kesedihan, di mana Nabi SAW berkata, "As'aluka bikulli ismin huwa lak." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan semua namamu. Sammaita bihi nafsak, yang Engkau menamakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, yaitu yang Kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min, ya unsurni ya Allah yang Maha Kuat, tolonglah aku misalnya. Seperti itu, dia selalu berdoa sampai dia mencakup seluruh nama-nama tersebut. Ini pendapat. Sekedar menghafal tentunya dengan memahami maknanya. Abdullah idza Yazid bin Muawiyah. Kami sedang menanti kedatangan Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi mereka dulu menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar ya untuk bertanya ilmu. Mereka menghormati guru mereka, mereka menanti keluarnya Abdullah bin Mas'ud untuk ditanya tentang ilmu.
Idh jaa Yazid bin Muawiyah, tiba